Sanak, Kabupaten Selangor. Pada Bapak Dulwin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasar Singkut, yang saya hormati Pak Kapolsek Pelawat Singkut, Pak ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolsek. Kemudian yang saya hormati Pak Babin dan Babin Kamtipmas, Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Pasar Singkut. Kemudian rekan-rekan kami, Pak Sidin, Pak Kabin, para dokter dan tenaga teknis yang ikut hadir pada siang hari ini. Kemudian Bapak, Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi rahmat kesehatan sehingga dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami sampaikan, kami menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Pak. Sedianya di kesempatan pagi hari ini beliau akan hadir langsung, Pak. Kemarin sudah ditelepon, sudah menghubungi WA. Cuman pada pagi hari ini dalam acara yang bersamaan itu ada pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Jambi. Jadi beliau menyampaikan permohonan maafnya, Pak. Mungkin lain waktu bisa hadir di Desa Pasar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan yang lagi ramai itu penyakit PMK. Sebenarnya kejadian pertama di Kabupaten Selangor ini ada di Singkut, Pak, di Desa Siliwangi. Itu ada sapi yang dari Lubuk Linggau, dari Prasi, itu ada 3 ekor, Pak. Tapi yang kena 2 dibawa ke Bukit Tinggi. Nah itu dalam penelitian laboratorium itu dinyatakan positif, ada 2 ekor. Jadi dalam kandang itu 8 ekor yang kena 2, jadi dinyatakan positif. Jadi mulai tanggal itu langsung kita mengambil langkah-langkah, salah satunya yaitu mengisolasi sapi tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sapi atau kerbau yang kena tadi sudah dilaksanakan pengobatan. Sebenarnya dalam kabupaten ini, Pak, yang kena ada 265, Pak. Cuma sudah sembuh sekitar 133, yang masih sakit sekitar 23 ekor. Itu berada di Kecamatan Mandiangin, Pak, untuk kerbau, Pak. Alhamdulillah di Singkut sudah sembuh, Pak, di sini. Kemudian dikejar lagi dengan datangnya vaksin. Jadi kemarin, Pak, kami terima vaksin itu dari pusat. Trip pertama itu ada 200 vaksin atau 200 ampul untuk 200 ekor yang trip pertama. Kemudian trip kedua ada 3.200 ampul atau untuk 3.200 ekor. Kemudian yang trip ketiga ini, Pak,
ada 5.600 ampulator untuk 5.600 ekor. Jadi di Desa Pasar ini kemarin trip pertama atau waktu kesempatan pertama ini sudah ada 175 ekor yang kita vaksin. Jadi nanti kalau bisa Pak Kades itu kalau bisa secara keseluruhan divaksin Pak, supaya jangan sampai nanti merasa kalau sudah sakit sudah mati baru kita ingat vaksin. Nah, jangan sampai. Itu lebih baik mencegah daripada nanti di belakang hari seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, setelah ini rugi masyarakat kita kan. Selanjutnya Pak, dari perkembangan populasi ternak kita itu kurang lebih kerbau dan sapi di Kabupaten Sarawangun itu sekitar 19.000 Pak. Kerbaunya ada 9.000 sekian, sapinya ada 9.000 sekian, termasuk yang di Desa Pasar ini Pak. Jadi target kita itu untuk vaksin itu nantinya kalau secara keseluruhan. Dan di Provinsi Jambi nampaknya pelayanan vaksin ini alhamdulillah Pak Sarawangun paling cepat. Termasuk yang pelaksanaan 5.600 ini kita sudah hampir mencapai 2.000. Hampir 2.000. Di sini nanti kami dengar dari Pak Dokter nanti secara teknisnya Pak Dokter yang akan menjelaskan. Ini ada 8 dusun Pak. Kalau bisa nanti dibagi 4 tim. Jadi ini dokternya nih, dokter lewanya juga banyak Pak Pak. Ada 4 orang. 4 orang, kemudian tenaga teknisnya lagi. Mungkin kawan itu masih ada yang di belakang dari air hitam juga Pak. Air hitam. Itu Pak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kandimas yang kemudian dari Bapak Kasat Bimas di Polres, kemudian Pak Dandim, yang mana dari awal sudah sangat mensupport kami Pak. Setiap kali kami turun untuk vaksin, bapak-bapak dari Babin Kandimas sama Babinsa ini Pak yang duluan mengawal Pak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut sampai pelaksanaan vaksin selesai dan sapi dan kerbau kita aman dari penyakit PMK. Selain itu Pak, nanti secara teknis mengenai penyakit PMK ini akan dijelaskan oleh Pak Dokter Hewan, Pak Deden selaku kesehatan hewan. Secara detailnya kan beliau yang lebih paham masalah penyakit hewan. Kemudian selain itu nanti juga kami kan bawa tim juga untuk pemasangan RT. Itu untuk penandaan, dan pendataan hewan dan jumlah populasi yang ada pada Kabupaten Sarawangun Pak. Jadi di sini target kita banyak Pak, ada 9.748 ekor sapi dan kerbau. Saya rasa Pak kalau untuk Desa Pasar ini kalau nanti walaupun hari ini belum bisa mungkin secara keseluruhan Pak, mungkin bisa di lain hari dilanjutkan lagi. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun ini menganjurkan kepada bapak-bapak pemilik ternak. Ini kemarin kejadian Pak di Desa Rantu Tenang itu atau kandang kebakar itu ada 5 ekor dalam kandang itu kerbau. Yang 4 itu mati jadi daging panggang Pak. Yang selamat itu yang anaknya yang kecil itu bisa terobos pagar itu.
Kemudian kami ditanya dengan Pak Pidi Bupati, jadi apa yang bisa kita laksanakan? Saya bilang, Pak, ini kelompok ini waktu awal tahun lalu itu kami suruh masuk untuk asuransi ternak. Cuman beliaunya pada belum daftar. Nah, asuransi ternak ini, Pak, sebenarnya ada subsidi juga dari pemerintah, Pak. Sekitar bayarnya itu sekitar cuma 40.000. Nanti kalau terjadi hal-hal yang demikian itu ditukarnya 10 juta misalnya. Nah, itu. Jadi kalau ini di Sorolangun, Pak, di kabupaten ini kita ini tahun 2023 ini dapat jatah 230 ekor. Kalau bisa di desa pasar ini bisa dimasukkan, Pak, itu kan ada dua, Pak. Ada yang disubsidi, ada yang mandiri, Pak. Jadi kan yang disubsidi ini untuk ternak-ternak betina, kalau yang mandiri untuk ternak jantan. Nah, itu, Pak. Karena kalau yang betina ini kan panjang hidupnya, Pak. Nah, itu apa namanya, kalau terjadi kita kan tidak menginginkan juga ya, kayak kena musibah ya. Tapi kalau ada ikut asuransi, setidaknya ada apa namanya, Pak, feedback untuk menukar kerugian tersebut, untuk beli minimal untuk beli anakan atau bakalan sapi yang ada. Kemudian, Pak, yang menjadi dasar hukum daripada kegiatan ini adalah Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada peraturan menteri juga. Ada keputusan Menteri Pertanian juga yang mengatur mengenai vaksinasi dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kami mohon partisipasinya, terutama yang ternak pemerintah maupun ternak masyarakat di sini nanti bisa mendampingi, Pak, ke seluruh dusun agar ternak yang ada di sini bisa selamat. Dan yang tadi itu, Pak, kami sarankan untuk kalau lebih bagus yang ternak milik pemerintah desa itu kalau diasuransikan lebih bagus lagi, Pak. Jadi Pak Kades kalaupun ada apa-apa kan tidak ada beban juga. Nah, itu tidak ada beban dapat tukar kan, itu kan. Nah, itu boleh apa namanya, jangan mau betina, Pak, betina, apalagi betina kan ada subsidi nanti untuk tahun 2023, Pak. Kalau untuk tahun 2022 ini sudah habis, Pak. Nah, kami sarankan kalau bisa masukkan aja ke asuransi ternak tersebut. Masalah caranya nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan yang ada di lapangan maupun kawan-kawan yang menangani di kantor. Saya rasa demikian, Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan sosialisasi dan vaksinasi beserta pendataan dan penandaan ternak di Desa Pasar Singkut ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.